Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channelnya APD Edukasi. Dan di video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan latihan 1.4 di pelajaran matematika kelas 9 untuk nomor 13. Soalnya adalah sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, di sini contoh di yang A itu akar kuadrat dari 112. Karena 112 itu adalah bukan bilangan kuadrat, bagaimana cara untuk menyederhanakannya? Nah, di sini kasih kakak contoh. Kita akan mencari akar kuadrat dari 12. Caranya adalah perkalian berapa yang hasilnya 12. Dan salah satu bilangan yang dikalikannya adalah bilangan kuadrat. Nah, di sini kakak contohnya ada 4 kali 3. Kan 12 itu bisa didapat dari hasil kali 6 kali 2 atau 1 kali 12 atau 4 kali 3. Nah, kita ambil 4 kali 3 karena 4-nya adalah salah satu bilangan kuadrat. Jadi langkah pertama adalah untuk mencari ini, cari dulu perkalian yang salah satunya terdapat bilangan kuadrat, baru yang bilangan selanjutnya bilangannya bebas. Yang penting nanti hasilnya adalah 112. Nah, setelah didapatkan 4, maka nanti 4-nya bisa diakarkan menjadi 2, sedangkan 3-nya tetap. Jadi hasilnya 2 akar 3 ini sudah bentuk sederhana dari akar kuadrat. Oke, kita ke yang bagian A yaitu 112. Nah, 112 itu didapat dari akar 16 dikali 7. Hasilnya adalah 112. Nah, kan ada ya 112 tuh hasil yang lain gitu. Nah, ini kakak ambil yang 16 dikali 7 karena 16 adalah salah satunya bilangan kuadrat. Nanti bisa dikeluarkan. Nah, bisa diakarkan. 16 itu adalah akarnya 4, 7-nya tidak, menjadi tetap akar 7. Nah, ini udah sederhana bentuknya. Selanjutnya ke yang bagian B, 216. Ada yang bisa jawab? Iya, 216 itu didapat dari 36 dikali 6. 36-nya bisa kita keluarkan, kita akarkan menjadi 6 akar 6. 6-nya tetap. Ini jawabannya. Selanjutnya yang C, 605. 605 itu didapat dari 100 akar 121 dikali 5. Maaf, nih ada semut lewat. 121 itu adalah akar dari 11. 5-nya tetap akar 5. Jawabannya 11 akar 5. Untuk bagian D, akar kuadrat dari 800 itu adalah 400 dikali 2. 400-nya bisa dikeluarkan, yaitu 20. 2-nya tetap dalam akar, jadi 20 akar 2. Lalu ke bagian E, akar 5000. Akar 5000 itu didapat dari 2500 dikali 2. 2500-nya bisa diakarkan berapa? Iya, 50. 2-nya tetap dalam akar, 50 akar 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 13 bagian F. Akar dari 0,000121 adalah, nah ini caranya, kalau tadi dengan cara dikali, nah kalau sekarang adalah caranya dibagi. Itu kita ambil 121-nya per, nah ini hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 121 per 1 juta. Lalu bisa kita keluarkan dari akarnya. 121 itu adalah 11 dan 1 juta itu diakarkan menjadi 1000. Setengah dari jumlah nolnya, yang tadinya 6 jadi 3. Lalu apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Sekarang kita akan buat pangkat. Berarti di sini 11
dikali 1000-nya, karena 1000, kalau 1000 tidak sebagai penyebut, 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Tapi jika 1000-nya ini berada di dalam sebagai penyebut, maka menjadi pangkat negatif. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Menjadi 10 pangkat min 3. Ini jawaban yang bagian F. Selanjutnya untuk bagian G, akar kuadrat dari 0,00000324. Sama caranya ya, yaitu 324 per ini nolnya berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gimana nih? Nah pokoknya 8 deh gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada yang tahu akar kuadrat dari 324? 324 itu adalah 18. Nah tadi ini kalau jumlahnya 8, tinggal ambil aja 4 setengahnya gitu ya, jadi 10.000. Lalu dibuat menjadi 18. 10.000 itu 10 pangkat min 4. Ini jangan lupa pakai min karena sebagai penyebut. Selanjutnya untuk yang bagian H, kalau bagian H berarti kalau dari A sampai E tadi adalah disederhanakan masing-masing. Nah sekarang diaplikasikan dalam operasi hitung. Caranya kalau yang tidak bisa disederhanakan, tidak usah disederhanakan. Kalau yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Contohnya di sini adalah ada akar 2. Nah dibuatlah semua menjadi terdapat angka perkalian 2. Di sininya tetap 9 akar 2 ditambah 72 itu adalah akar dari 36 dikali 2. Lalu 576 itu didapat dari 289 dikali 2. Jadi langkah pertama ikuti dulu akar yang tidak bisa dirubah. Di sini contohnya 2, berarti kesininya dicari dulu 2. Bisa nggak dikalikan 2 hasilnya dalam soal. Lalu kita sederhanakan, ini tetap 9 akar 2 ditambah 36-nya bisa diakarkan jadi 6. 2-nya tetap dalam akar, dikurangi 289 itu adalah 17, bisa diakarkan. Lalu 2-nya tetap dalam akar. Ini udah sama kan? Akar 2, akar 2, akar 2. Maka bilangan depannya bisa dioperasikan. 9 tambah 6, 15 dikurangi 17 adalah min 2 akar 2. Jawaban untuk yang H. Kita lanjutkan lagi latihan titik 4 soal nomor 13-nya untuk bagian I. 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 768. Ini sama caranya kayak yang bagian H ya. Berarti di sini patokannya adalah 7 akar 3. Berarti patokannya ke akar 3. Nanti berarti yang soal setelahnya bisa nggak dibagi 3? Yang ini juga sama dibagi 3. Dan untuk soal ini kebetulan bisa. Jadi 48 itu didapat dari 16 kali 3 dan 768 itu adalah 256 kali 3. Ya, di sini udah sama akarnya bak 3, lalu kita akan keluarkan dari akarnya. Ini 7 akar 3-nya tetap ditambah 16 itu adalah 4 akar 3 dan 256 itu adalah 16 akar 3. Nah sekarang baru bisa diselesaikan ini ya, bilangan depannya 7 ditambah 4 11 dikurangi 16 adalah min 5, akarnya tetap akar 3. Jawaban bagian I. Lalu untuk ke soal bagian J, mudah ya. Berarti ayo, ini yang jadi patokannya adalah
5. Berarti nanti bilangan ini harus dibagi 5, 720 juga dibagi 5 untuk memudahkan. Walaupun kalau nanti ada soal yang lainnya tidak menemukan, ya kalian bisa cari perkalian yang terdekat, dikali 2 dikali 3 gitu. Karena kebetulan di soal yang ini adalah semuanya sama, bisa dibagi dengan patokan angka depannya. Ini 9, angka 5 nya tetap. 125 dibagi 5 berapa? Iya, 25 dikali 5 ditambah, ada yang tahu 720 itu adalah 100 berapa? 144 dikali 5. Oke, kita selesaikan. Ini tetap 9 akar 5, 25 nya dikeluarkan jadi 5 akar 5. 144 itu adalah 12 ya, akar 5. Oke, baru kita hitung 9 yang bagian depannya. 9 dikurangi 5 4 ditambah 12 adalah 16 akar 5. Seperti itu jawaban untuk soal nomor 13. Jadi kakak jelaskan yang tadi itu karena ada aja kan di sini kebetulan bisa ini ya, 5 bisa dikali 5 bisa dikali 5. Barangkali nanti di soal berikutnya ternyata di bagian ininya tidak bisa dikali 5 atau kali 3, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti di sininya tidak bisa dioperasikan secara langsung. Gitu ya. Semudah itu. Kita lanjutkan lagi latihan 1.4 ke soal nomor 14. Itu dalam soal cerita, jadi diketahui diameter sebuah kolam berbentuk silindris. Silinder itu sama kayak tabung. Jadi diameternya adalah 14 akar 3 meter dan tingginya atau kedalaman kolamnya 150 akar 2 cm. Karena ditanyakannya adalah volume kolam tersebut dalam liter, sedangkan liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Karena nanti satuannya adalah kubik untuk volume. Maka untuk memudahkan kita akan merubah dulu diameter ini yang dalam meter kita rubah ke dalam desimeter. Masih ingat ya tangganya di sini urutannya meter, desimeter, sentimeter. Berarti dari meter ke desimeter itu turun satu tangga, yang tadinya di sini 114 menjadi berapa? 140 akar 3 desimeter. Dan tingginya dari sentimeter ke desimeter naik satu tangga, berarti dikurangi menjadi 15 akar 2 desimeter. Berarti di sini D-nya diameternya ke satuan desimeter menjadi 140 akar 3 desimeter. Lalu sekarang kita rubah lagi ke jari-jari ya, untuk memudahkan nanti dimasukkan ke dalam rumus. Jari-jarinya adalah tinggal dibagi 2, yaitu 70 akar 3 desimeter. Tingginya kita tulis lagi, tingginya dalam satuan desimeter itu 15 akar 2 desimeter. Lalu selanjutnya mau diapakan? Dicari volumenya. Rumusnya seperti di samping, rumus tabung adalah VR kuadrat. V nya adalah 22/7, langsung aja ya. R pangkat 2, R nya kita pakai yang ini, bukan pakai D, ingat pakainya yang R. 70 akar 3 dikali 70 akar 3 dikali tingginya 15 akar 2. Oke, paham sampai sini ya? Paham untuk urutan pengerjaannya. Lalu kita kerjakan. Di sini 7-nya bisa dicoret. 70 di sini menjadi 10. Ini menjadi 22 dikali 10 dikali 70. Di sini tulis dulu 22 dikali ini 10 dikali 70, 700 ya. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Di sini 15-nya tetap
5 dikali 15 akar 2. Oke, sampai sini paham? Lalu di sini 22 dikali 700 dikali akar 9 itu adalah 3 dikali 15 akar 2. Nah, ini kalian bisa hitung kembali. 22 dikali 700 dikali 3 dikali 15, kakak dapat 693.000 akar 2, satuannya desimeter kubik atau liter. Sini satuannya liter. Atau juga bisa disederhanakan lagi menjadi 6,93 dikali 10 pangkat 5 dikali akar 2 liter. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Jadi masih di soal cerita, jadi kakak buat langsung seperti ini sketnya. Ada dibuat seperti segitiga dan ketinggian layarnya 150 cm. Lalu sudutnya 90 45 dan keterangannya jumlah besar sudut sebuah segitiga itu adalah 180. Maka sisa sudut yang mau diketahui ini adalah 90 ditambah 45 135, 180 dikurangi 135 adalah 45. Di sini 45 derajat sudutnya. Oke, dengan sudut seperti ini, maka kita simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Berarti kalau di sini 150 cm, di sini juga 150 cm karena sama kaki. Lalu yang ditanyakannya adalah sisi miringnya. Tali tambangnya itu berbentuk menunjukkan sisi miring. Nah, sisi miring itu kita bisa dapat dari rumus Pythagoras. C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A nya sudah diketahui, B nya sudah diketahui. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. A nya adalah 150 pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2. Lalu kita sederhanakan karena soalnya berkenaan dengan perpangkatan dan akar, maka ini dibuat menjadi 2 dikali 150 pangkat 2 ya. 150 ditambah 150 itu sama dengan 2 dikali 150 pangkat 2. Lalu kita akan keluarkan dari akar ini ya, 150 akar 2 yang menjadi tetap 150 karena akarnya mengeluarkan pangkat 2. Lalu akar 2 nya tetap. Sampai sini juga sudah selesai. 150 akar 2 cm jawabannya di sini ya untuk panjang tali. Tapi jika ingin diuraikan lebih detail menjadi akar 2 nya kita menjadikan angka desimal. Di sini 150 tetap dikali akar 2 itu adalah 1,41. Dan jawabannya adalah 211,5 cm.